Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Zamzamila Putri dari kelas 3A di 3 Teknik Kimia nomor absen 4. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sama, evaporator, tetapi di sini menggunakan triple effect evaporator. Soalnya itu ada di problem 855. Nah, di sini di soal diketahui bahwa feed yang masuk sebesar 20410 kg per jam dan mengandung NaOH sebanyak 10%, dan di situ diketahui bahwa suhu yang masuk 48,9 derajat Celcius. Nah, di sini menggunakan triple effect reverse feed evaporator dan menghasilkan produk sebesar 50% solution. Diketahui bahwa saturated steamnya sebesar 178,3 derajat Celcius dan tekanan pada efek yang ketiga itu 10,34 kilopascal. Nah, di sini diketahui juga U sebesar 2840 watt per m kuadrat Kelvin. Hitunglah heat transfer area dan steam consumption rate seperti itu. Nah, di sini saya sudah menggambarkan diagram blok pada triple effect evaporator. Nah, di sini feed yang masuk, ada steam yang masuk juga, dan ada produk yang keluar. Buat yang feed tadi yang diketahui feed, terus suhunya, WF-nya, sama tekanannya. Buat steamnya yang diketahui itu adalah suhunya dan produknya itu X-nya. Ditanya A sama steam yang digunakan itu berapa. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal triple effect itu ada beberapa step. Untuk step yang pertama, kita menentukan suhu, berapa sih suhu tekanan ketika 10,34 kilopascal, yaitu tekanan pada efek yang ketiga tadi. Nah, di sini menggunakan rumus interpolasi menggunakan steam tabel pada appendix 2 di buku Genkoplis. Nah, dengan menggunakan rumus interpolasi didapatkan bahwa suhu pada tekanan 10,34 kilopascal itu sebesar 46,355225 derajat Celcius. Jadi, suhu saturated pada tekanan 10,34 kilopascal adalah 46,355222 derajat Celcius. Nah, setelah itu di step kedua kita making an overall and solid balance to calculate the total amount vaporized. Nah, di sini untuk menentukan nilai V1 ditambah V2 ditambah V3, kita menggunakan rumus raca massa. Raca massanya yaitu F sama dengan L1 ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3. Setelah itu menggunakan rumus raca massa komponen, Fxf sama dengan L1xl plus V1 ditambah V2 ditambah V3 dikalikan 0. Nah, kalau misalnya dikalikan 0 ini kan habis. Nah, kita bisa menentukan nilai L1-nya terlebih dahulu. Setelah itu, ketika sudah menentukan nilai L1-nya, kita bisa menentukan nilai ininya dengan menggunakan rumus ini. Nah, didapatkan nilai V1 ditambah V2 ditambah V3 yaitu sebesar 16328 kg per jam. Nah, di sini kita asumsikan bahwa nilai V1 sama dengan V2 sama dengan V3 yaitu sama dengan F. Jadi, kan ini totalnya ada 3, berarti nilai 16328 ini kita bagikan 3, hasilnya 5442,6667 kg per jam. Nah, setelah itu kita mencari nilai L2 nya dan menggunakan rumus L1 ditambah dengan V1 sama dengan 9524,667 kg per jam. Setelah itu kita mencari nilai L3 nya, rumusnya hampir sama dengan L2, yaitu L2 ditambah dengan V2, hasilnya 14967,33 kg per jam. Nah, setelah itu kita mencari nilai dari X2 nya, X3 dan X feed nya. Nah, X1 nya tadi kan udah diketahui, yaitu sebesar 0,5. Nah, sekarang kita menentukan mencari nilai X2, X3 dan X feed nya. X2 nya rumusnya ini, kita menggunakan persamaan rumus seperti ini dan didapatkan nilai X2 nya sebesar 0,21429.
untuk mencari nilai X3 nya rumusnya hampir sama dengan yang di atas, dan dihasilkan bahwa X3 sama dengan 0,13636. Untuk fitnya, X fitnya yaitu sebesar 0,1. Nah, untuk nilai X fitnya ini kita cuman mencari balance apa enggak dengan menggunakan rumus ini. Nah, setelah dihasilkan XF nya 0,1 sama dengan yang diketahui tadi, yaitu di sini 0,1, seperti itu. Setelah itu di step ketiga kita mencari nilai BPR. Nah, untuk mencari nilai BPR ini kita menggunakan figure 842. Nah, di sini kita menggunakan bantuan dari chart di sini. Nah, tadi kan X1 udah diketahui, X2 diketahui, X3 diketahui. Nah, dengan menggunakan nilai ini kita bisa menentukan berapa sih BPR-nya. Nah, contoh nih, di X1 kan 0,5, mengandung 0,5 atau 50% dari NaOH. Berarti garisnya ada di sini. Nah, tadi kan suhu yang kita cari yaitu 46, sekian-sekian. Nah, ini. Nah, 46, sekian-sekian ini kita cari, kan berarti 46 itu sekitaran ada di sini. Nah, setelah itu untuk mencari nilai BPR-nya kita tarik bawah sampai menyentuh garis yang 50%. Setelah itu kita tarik ke kanan. Nah, berarti titiknya itu di sekitaran di sini. Nah, yaitu di 89 di sini. Nah, untuk menentukan nilai BPR-nya yaitu dengan cara 89 dikurangi C43. Nah, C43 itu adalah nilai yang 46 tadi. Nah, dihasilkan BPR pertama yaitu 42,644775. Nah, untuk mencari nilai BPR 2 dan 3 rumusnya hampir sama, cuma yang beda itu di X-nya aja. Tapi kalau suhu yang 46 tadi itu sama. Nah, setelah itu kita total BPR 1 sama BPR 3. Nah, jumlahnya adalah 58,9343251 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita mencari nilai sigma delta T dengan menggunakan rumus TS1 min TS2 min sigma BPR atau total dari BPR. Nah, TS1 kan tadi udah diketahui yang masuk steam, yaitu 178,3. TS2 yang kita cari menggunakan interpolasi yang pada tekanan 10,34 tadi 46,35, dan sigma BPR-nya itu yang ini. Nah, dihasilkan sigma delta T yaitu 73,010449 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita mencari nilai delta T1 yaitu menggunakan rumus ini. Nah, tadi kan diketahui bahwa U1 sama dengan U2 sama dengan U3 yaitu sebesar 2840. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita bisa menentukan delta T1 nya sebesar 24,336816 derajat Celcius. Karena U1 sama dengan U2 sama dengan U3, maka nilai delta T1 sama dengan delta T2 sama dengan delta T3. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya karena umpan dari efek 1 itu berasal dari produk efek 2, maka suhu umpan itu harus dinaikkan dari T2 menjadi T1. Nah, tadi kan delta T1 nya nilainya sama tuh, tetapi karena efek 1 itu umpannya dari produk kedua, maka suhu yang umpan itu harus dinaikkan dari T2 menjadi T1. Nah, ini menggunakan rumus tadi dihasilkan 30 derajat Celcius. Terus yang delta T2 adalah 24,3368 dan yang delta T3 ini delta T3 itu 18,6736 seperti itu. Nah, setelah itu kita menghitung berapa sih aktual boiling point-nya. Nah, kita menggunakan rumus ini. Kita menentukan nilai T1 nya terlebih dahulu. T1 sama dengan TS1 min delta T1. Nah, kita hanya memasukkan angka-angkanya, dihasilkan T1 nya sebesar 148,3 derajat Celcius. Untuk nilai T2 nya rumusnya seperti ini, dihasilkan 81,318483 derajat Celcius. Untuk nilai T3 nya rumusnya seperti ini, dihasilkan 53 derajat Celcius. Untuk
Nah, untuk TS2 nya kita menggunakan rumus ini, hasilnya 105,655225 derajat Celcius. Untuk TS3 nya dihasilkan 71,673633 derajat Celcius, dan TS4 nya sebesar 46,355 derajat Celcius. Nah, ini suhu kondensat di vapor di efek 3. Dan di sini nah, ini suhu yang di V4, di TS4 maksudnya ini vapor. Nah, setelah itu kita bisa menggambarkan, setelah kita menghitung tadi, kita bisa menggambarkan temperatur dari 3 efek. Dan ini di efek 1 TS1 nya sebesar ini, sama T1 nya sebesar ini. Di efek 2 juga segini, di efek 3 juga gini. Nah, setelah itu kita lanjut ke step 4-8. Nah, pertama-tama kita mencari nilai entalpi fit dari gambar 843. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini contohnya nih di XF. Nah, XF nya tadi diketahui sebesar 0,1, TF nya tadi sebesar 48,9. Nah, untuk mencari HF nya itu menggunakan grafik ini. Contoh, tadi kan XF nya sebesar 0,1. Nah, di sini nilai TF nya suhu yang ini kan ini menggunakan derajat Celcius 48,9. Nah, sekitar di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis ke atas sampai ke garis yang tadi. Setelah itu garis ke kanan di sini. Nah, di sini kira-kira yaitu sebesar 180 kJ per kilogram. Sama halnya dengan HL1, sama juga HL2 sebesar 300, HL3 juga 178 kJ per kilogram. Nah, setelah itu kita mencari HS1 dari steam tabel 2.9 menggunakan interpolasi. Nah, di sini tadi kan suhunya sebesar ini. Nah, pada suhu sebesar ini berapa sih mencari berapa sih nilai dari entalpinya? Nah, kita menggunakan rumus interpolasi. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk HS1 2776,64. Sama halnya dengan TS2, hasilnya seperti ini menggunakan interpolasi. Nah, untuk mencari HH1 yaitu HS2 ditambah dengan 1,884 dikali BPR1. Nah, ini rumusnya udah ada di buku Genkoplis. Nah, hasilnya seperti ini. TS3 juga seperti tadi menggunakan interpolasi di steam tabel, hasilnya seperti ini. H2 menggunakan rumus ini, hasilnya seperti ini. TS4 juga sama, H3 nya juga sama menghasilkan seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari liquid enthalpy. Nah, liquid enthalpy itu mencari H kecil. Nah, ini maksudnya H kecil ini kita misalkan yaitu adalah liquid enthalpy. Mencari HCl1 dari TS2 sebesar TS2 nya itu 105,65 derajat Celcius. Nah, ini caranya juga sama menggunakan interpolasi di steam tabel, tapi entalpinya dalam keadaan liquid. Kalau misalnya yang di atas ini dalam keadaan vapor seperti itu. Rumusnya sama seperti ini. HS2 diketahui sebesar ini 299,993, HS3 nya 194,19, HS nya sebesar 755,723. Nah, setelah itu kita mencari nilai lambda pada setiap efek. Untuk efek pertama yaitu kita misalkan lambda S1. Lambda S1 caranya HS1 min HS2 atau entalpi dari vapor dikurangi dengan entalpi dari liquid. Hasilnya seperti ini. Sama halnya dengan efek 2 dan juga efek 3 dan juga kondensar. Hasilnya rumusnya sama. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari nilai neraca energinya. Kita misalkan neraca energinya yang pertama L2 dikalikan HL2 min H2 ditambah S kali lambda S ditambah L1 dikalikan H1 min HL1 sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai darinya dari ini yang belum diketahui yaitu nilai L2 dengan nilai S nya. Jadi pertama seperti ini, L2 min 2347,827776 kali L2 ditambah 1832,81 S plus 9486538 sama dengan 0. Untuk persamaan yang kedua menggunakan rumus ini,
dihasilkan persamaannya sebesar L seperti ini. Nah, di sini yang belum diketahui adalah L2 sama dengan L3. Untuk yang persamaan ketiga, menggunakan persamaan ini, dihasilkan persamaannya seperti ini. Yang belum diketahui adalah L3 dan L2. Nah, setelah itu, berapa sih nilai L2 sama L3-nya? Kita menggunakan persamaan. Jadi, L2-nya, selain L2, kita pindah luas semua. Hasilnya seperti ini. Ini untuk persamaan yang kedua. Ini untuk persamaan yang ketiga. Nah, setelah itu, kita bisa menentukan berapa nilai L3-nya. Kita substitusi persamaan yang ketiga ini ke persamaan yang kedua ini. Nah, di sini dihasilkan bahwa L3-nya sebesar 7301,73 kg per jam. L3-nya diketahui, kita bisa mencari berapa sih nilai L2-nya. Nah, kita menggunakan rumus ini. Tinggal memasukkan nilai dari L3-nya. Nah, hasilnya 577,84297 kg per jam. Untuk cari nilai S-nya sama, kita masukkan di persamaan yang ini tadi. S-nya kita cari, L2-nya udah diketahui kan tadi di sini, tinggal kita masukkan. Nah, hasil S-nya adalah 2216,49462 kg per jam. Nah, setelah itu tadi kan V1-nya kita asumsi. Nah, kita sekarang mencari berapa sih V1 yang dibutuhkan. Nah, kita menggunakan rumus L2 min L1. Hasilnya 1688,84297. Setelah itu V2-nya rumusnya L3 min L2, hasilnya 1530,88563. Untuk V3-nya sebesar 2222,938802. Nah, setelah kita mencari nilai V-nya, kita bisa mencari luasnya. Untuk luas yang pertama, di efek pertama menggunakan rumus S kali lambda S per U1 dikalikan delta T1. Nah, untuk nilai-nilainya ini udah diketahui di atas tadi. Hasilnya seperti ini, 13,24 sekian M kuadrat. Untuk A2 itu sama, tinggal yang beda itu ini menggunakan U2, ini menggunakan delta T2. Nah, dihasilkan 12,44 sekian M kuadrat. Untuk A3-nya menggunakan rumus ini hasilnya 14,69 sekian M kuadrat. Nah, tadi kan di soal itu ditanyakan berapa sih area dari setiap area keseluruhan efeknya, rata-ratanya. Nah, kita menggunakan rumus total dari A1 sampai A3 dibagi dengan 3. Hasilnya 13,460355 M kuadrat. Untuk steam recovery, yaitu kita menjumlahkan V-nya ini, V1 sampai dengan V3 terus dibagi 3. Nah, hasilnya 1814,22 kg per jam. Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih yang udah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.